Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbal. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga materi hari ini bisa kita pahami dan kita masuk pada materi hari ini. Baik Ananda sekalian, kembali lagi kita mempelajari tematik tema 5 subtema 4. Nah, pada subtema 4 ini merupakan subtema terakhir pada tema 5. Oke, Ananda sekalian, sekilas kita bahas materi kita mengenai subtema 3. Bagaimana pengaruh cuaca itu mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Ya, bukan hanya pada hasil panen saja, bukan hanya terhadap kegiatan kita dalam misalnya bermain dan lain sebagainya, tapi juga mempengaruhi yang namanya transportasi, baik transportasi udara dan juga transportasi darat. Jadi cuaca itu betul-betul sangat mempengaruhi segala sesuatunya, aktivitas yang kita kerjakan sehari-hari. Nah, pada subtema 4 ini judulnya itu mengenai cuaca, musim, dan iklim. Nah, apa itu Miss? Nah, akan kita pelajari pada materi kita hari ini. Dan materi kita hari ini itu pada pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelumnya kita bahas tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi informasi tentang cuaca, musim, dan iklim pada teks bacaan dengan benar. Berarti kita akan mencari tahu informasi mengenai cuaca, musim, dan iklim. Nah, yang kedua, siswa dapat memahami pengurangan pecahan berpenyebut sama. Jadi, pada materi subtema 3 dan di situ kita mempelajari penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama, namun di sini kita pengurangan pecahan berpenyebut sama. Oke, kita masuk pada materi kita yang pertama. Di sini kita akan membaca sebuah teks yang akan memberikan kita informasi bagaimana itu iklim, cuaca, dan perubahannya. Nah, jadi sama-sama kita baca juga sama-sama kita cari informasi apa yang ada di dalam teks ini. Oke, ikuti Miss dengan membaca teks ini ya. Oke, kita mulai. Iklim dan cuaca. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau dari jam ke jam. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu lama, dari bulan ke bulan. Iklim menyebabkan adanya musim, contoh musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki musim yang berbeda. Ada negara yang memiliki 4 musim. Contohnya negara Jepang ada juga yang memiliki 2 musim. Jadi Indonesia itu termasuk negara yang memiliki 2 musim. Nah, di sini ya, Miss jelaskan kembali bahwasanya cuaca itu merupakan suatu gejala alam yang terjadi alami di alam. Nah, cuaca ini Ananda sekalian itu terjadi dalam waktu yang singkat. Perubahannya singkat, bisa dari menit ke menit, jam ke jam, hari per hari misalnya. Nah, jadi kalau dari menit ke menit itu maksudnya bagaimana, Miss? Misal nih, kita lihat jam 7.30. Ya kan, jam 7.30. Kemudian di situ di jam 7.30 sedang ada hujan. Kita mau pergi ke sekolah, turun hujan. Kemudian di jam 8.00 gitu ya. Beberapa menit dari yang hujan tadi 7.30 ke jam 8 itu 30 menit. Itu rupanya cuacanya langsung berubah. Misalnya nggak hujan lagi, tapi udah cerah. Jadi cuaca itu memang dia cepat berubah. Keadaan udaranya itu cepat berubah. Misalnya jam 1 ada hujan, nanti jam 2 itu cerah, itu disebut dengan cuaca gitu ya. Dari cuaca hujan menjadi cuaca cerah ataupun cuaca mendung dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau iklim itu Ananda sekalian, dia lama keadaan cuaca di suatu daerah. Misalnya
di Jakarta dalam 1 bulan ini hujan gitu, iklim dia ya, hujan. Atau dalam ada tahunan, bulanan gitu ya. Jadi dia diamati dalam waktu lama dari bulan ke bulan. Nah, jadi begitu ya. Terus iklim itu rupanya mempengaruhi adanya musim. Jadi karena iklim itu dia mempengaruhi adanya musim. Contohnya itu ada musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur, hujan dan kemarau. Tapi kalau di Indonesia itu cuma punya 2, yaitu hujan dan kemarau. Kalau di Jepang dia ada musim semi, ada musim gugur, ada musim panas, ada musim dingin, begitu ya. Jadi mereka punya 4 musim. Nah, kita lanjut. Indonesia itu terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Jadi Indonesia itu merupakan iklim tropis. Nah, iklim tropis itu yaitu dia 2 musim, penghujan dan kemarau. Nah, berarti iklim itu begitu, nah, diamati dari lama gitu ya, bukan kalau dalam waktu singkat itu disebut cuaca. Nah, musim hujan juga terjadi pada bulan ini perkiraannya. Jadi yang diamati di iklim ini terjadi musim hujan itu biasanya dari bulan Oktober ke Februari. Terus kalau kemarau pada bulan Maret sampai September. Nah, inilah dia disebut dengan iklim. Nah, perbedaan cuaca dan iklim. Apa ya, Miss? Tadi kan kita sudah bahas itu. Kayaknya agak sama ya, cuaca dengan iklim itu sama-sama cuaca yang diamati, namun dia perbedaannya itu dalam waktunya gitu. Kalau cuaca dia waktunya singkat, kalau iklim dia diperhatikan dari waktu yang lama. Jadi apa perbedaannya, Miss? Coba kita baca secara detail ya. Kalau cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca itu diamati dalam waktu yang singkat dan mudah berubah-ubah. Jadi seperti yang kita tahu ada dia namanya BMKG ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dari BMKG yang memeriksa bagaimana keadaan cuaca pada hari ini atau pada jam 2 nanti. Ketika ini jam 1, jam 2 nanti apakah hujan atau tidak, sudah ada diamati. Siang nanti keadaan cuaca bagaimana, itu sudah diamati. Jadi cuaca itu memang waktu yang diamati dalam waktu yang singkat dan mudah berubah-ubah. Kalau cuaca. Kemudian kalau iklim, dianya merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Kalau cuaca itu dia pada daerah tertentu. Kalau yang ini pada daerah yang luas. Misalnya dalam artiannya kayak tadi, Indonesia itu mempunyai iklim tropis begitu. Jadi daerahnya luas menyeluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya cuaca itu paling di satu daerah saja begitu ya. Nah, kemudian iklim itu bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi. Nah, kalau Indonesia itu kan berada di garis khatulistiwa. Nah, jadi kita tahu memiliki 2 iklim, hanya penghujan dan kemarau. Begitu ya Nanda sekalian. Tapi kalau di Jepang mereka iklimnya itu ada 4. Nah, jadi mereka itu ada musim semi, lagi bunga-bunga itu lagi bermekaran. Kemudian ada musim gugur. Nah, bunga-bunga itu berguguran gitu. Ya. Kemudian kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu mengenai pengurangan pecahan berpenyebut sama. Nah, di sini contoh yang pertama kita lihat ya. Di sini ada kue penuh atau apa kita buat ini ya? Kita buat aja nih seperti telur dadar yang bulat. Masih 1 gitu. Nah, telur dadar yang bulat itu kan satu telur bulat, dan juga bisa dia disebut kalau dalam pecahan itu 3/3. Nah, 3/3 ini sama artinya dengan 1. Karena kalau 3/3 berarti dia dapat 3 bagian dari 3 potong. Ini kan semua telurnya itu misalnya kita bandingkan ini 3 potong misalnya gitu. Tapi dia dapat 3. Jadi kan berarti artinya dia dapat 1 telur penuh gitu ya. Nah, tapi kalau dikurang, nah ini udah dipotong dia 3. 3/3 itu dipotong menjadi 3 bagian nih kan. Terus 1 bagian itu disebut 1/3. Nah, kalau 3/3 dikurang 1/3 berapa ya kira-kira? Kalau misalnya ini diambil setengah, diambil sepertiga, ini dia diambil segini, maka akan sisa
segini, ya kan? Dia 3 bagian, kita ambil 1, berarti tinggal sisa 2, berarti 2/3. Nah, lebih mudahnya itu kita tinggal kurangkan. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Terus Miss, 3 dengan 3 ini kenapa hasilnya tetap 3? Karena ini penyebut. Jadi penyebut sama itu kalau dalam pecahan itu dia tetap tidak dikurangkan. Bukan berarti 3 dikurang 3 sama dengan 0, bukan. Jadi itu seperti persamaannya ya, pecahan berpenyebut sama. Jadi pecahannya itu tetap angka 3. Nah, kalau melalui gambar kita lihat ya, ini kan dia penuh warna merahnya. Kemudian dikurangin sebelah sini warna merah ini 1/3-nya dikurangin, 1 bagian dari 3 potong ini kita kurangin, maka hasilnya jadi seperti ini kan. Kalau misalnya gambar yang ini kita kurangin 1 gitu, nah begitulah dia ya. Nah ini dia, jadi 2/3, 3 dikurang 1, 2, 3-nya itu turun. Nah seperti ini gambarnya, 2/3. Jadi 2 bagian dari 3 potong. Kemudian di sini balon yang kedua. Tadi kan sudah kita potong ya, tadi jadi 2/3. Nah ini 2 warna merah dan 1 warna putih, berarti yang 2 ini yang masih ada potongannya karena ini tadi udah diambil 1. Nah tinggal 2 bagian, 2/3. Nah 2/3 ini kemudian dikurang lagi dengan 1/3. Nah ini diambil 1 lagi, diambil 1. Berarti kalau warna merah ini diambil 1 lagi, maka warna merahnya tinggal 1, tinggal yang sebelah sini yang belum diambil ya kan, yang di sebelah sini tadi udah diambil sama yang di sebelah sini. Nah jadi yang tinggal itu yang posisi yang di sebelah kiri yang ini. Nah, jadilah dia tinggal nih karena dikurang 1. Jadi 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah 3-nya turun karena ini 2, warna merahnya 2 dikurang 1, maka dia tinggal 1, berarti 1/3. Jadi kalau misalnya pengurangan pecahan berpenyebut sama, tinggal kita kurangkan nilai pembilangnya dengan nilai pembilang yang ada di sebelahnya, kayak ini nih. 2/3 yang ada di sebelah kiri ini langsung aja kita kurangkan dengan 1/3. Jadi tinggal 2 dikurang 1 sama dengan 1, iya kan? Nah, kemudian contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga, ternyata di sini telur dadar kita yang bulat ini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Menjadi 5 bagian. Nah, di sini yang diarsir yang berwarna merah itu ada 4. 4/5 bagian, karena yang warna merah itu ada 4 dan ini semua itu ada 5 potongan, berarti 4/5. Kemudian dikurang 1/5. Nah, kita mau ngurangi yang sebelah sini, mau kita ambil yang sebelah sini, kita ubah dia menjadi warna putih, jadi tidak diarsir lagi. Jadi tinggal berapa kalau misalnya ini kita ubah jadi warna putih juga dua-duanya. Nah ya kan, karena di sini mau dikurangi maka dia seperti ini, menjadi berapa? Nah, coba ditengok gambarnya ya. Ini gambarnya itu yang berwarna merah ada 4. Kemudian kita kurang 1. Berarti yang berwarna merah tinggal, iya betul, 3. Karena 4 kalau dikurang 1 dia 3. Kita tulis ya. 3/5. Nah, seperti ini. 1, 2, 3. Jadi 3/5. Jadi pengurangan pecahan itu tinggal kita kurangkan bagian pembilang 4 dikurang 1 sama dengan 3/5. Begitu ya Ananda sekalian ya. Semoga Ananda paham. Dan Ananda sekalian, jika misalnya materi ini tidak bisa Ananda pahami, boleh hubungi Miss ya, boleh ditanya, boleh Miss jelaskan kembali, dan Miss tunggu sampai jam 10 ya. Nanti kalau misalnya ada yang nanya, kalau tidak paham boleh hubungi Miss, oke? Nah, semoga materi kita hari ini bisa Ananda sekalian pahami bagaimana tadi pengertian dari cuaca sama iklim dan juga pengurangan dengan berpenyebut sama. Nah, tugas kita pada hari ini adalah kita akan menyelesaikan pengurangan pecahan dengan berpenyebut sama di bawah ini, yaitu seperti ini. Ini dia. Ini silahkan Ananda kurangkan, kemudian hasilnya di sini, oke? Nah, ini juga pengurangan yang
penyebut sama. Jadi soalnya itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 soal. Boleh ya dikasih warna untuk jawabannya. Oke, Miss tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.